mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Linda dan Kak Sri. Iya. Gimana kabarnya adik-adik sekarang? Semoga semuanya sehat ya Kak Sri ya. Adik-adik di sana sudah mandi apa belum nih? Harus dong, kan kita mau ibadah online. Kalau begitu, kalau sudah siap semuanya, ayo semuanya dilipat tangannya, duduk yang bagus, yang rapi supaya kita memuji Tuhan. Katakan, aku anak raja. Sebelum kita lanjut pujiannya, Kak Pidan mau ingetin nih untuk adik-adik semua di rumah, nggak bosan-bosan kita ingetin untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah, ya Kak Sri ya. Dan harus jaga jarak. Kalau nggak perlu-perlu banget, mendingan di rumah aja. Oke? Sekarang siapa yang masih siap untuk memuji Tuhan? Kak Sri siap? Siap. Siap dong. Masih semangat ya Kak Sri ya? Masih. Kita Pasti adik-adik di sana juga semuanya Iya. masih semangat. Iya. Kita mau sambung pujian kita mau angkat pujian yang bilang kudaki-daki. Gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita, Bapa Engkau Baik. penyertaan-Mu, bahkan napas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami Tuhan Yesus menjadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan Yesus berkati juga Tuhan Yesus
Cici yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau juga menolong, menyertai kehidupannya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Oke, siapa yang sudah siap dengan cerita firman Tuhan? Pasti sudah siap semua ya Kak Sri ya? Iya. Kalau begitu kita panggil, ini dia Kakak Neisha. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa. Kenapa Kanisha bilang luar biasa? Karena adik-adik luar biasa masih tetap setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun lewat online. Dan Kanisha percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Kanisha akan terus membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Karena minggu ini, bulan ini kita masih berbicara tentang tema yang sama, yaitu excellent. Bagaimana kita menjadi excellent? Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa? Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang unggul. Nah, Kanisha mau bagikan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kalau kita menjadi kepala, yaitu kita menjadi seorang pemimpin, seorang yang hebat, seorang yang dipercayakan, ya. Kalau kita jadi ekor, siapa yang mau jadi ekor? Nggak mau kan Asia, cuma ngikut-ngikut. Tapi kalau jadi kepala, kita akan memimpin orang-orang di bawah kita. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh firman Tuhan, adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan ingin menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Ketika kita ingin menjadi generasi yang unggul, maka kita akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan ketika kita menjadi pemimpin yang luar biasa, maka Tuhan pun akan memakai kehidupan kita, sehingga kita dapat memberi pengaruh yang sangat besar bagi banyak orang. Nah, apa sih kata Alkitab supaya kita menjadi generasi yang unggul? Yang pertama, jadi teladan dalam perkataan, jadi teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, dan teladan dalam kesucian hidup kita. Nah, kenapa kita perlu melakukan itu? Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi anak-anak yang mencintai Tuhan, ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Daniel. Bagaimana dia menghidupi teladan-teladan ini sehingga dia mendapat kepercayaan dari Raja Darius untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kerajaan, menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Dia dipilih dari berbagai macam orang. Dia menjadi salah satu orang yang luar biasa yang dipilih untuk menjadi pejabat tinggi. Karena apa? Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan video berikutnya, video singkat, dan Kanisha harap adik-adik semua memperhatikan video ini dan kita akan belajar dari kehidupan Daniel. Selamat menikmati. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja
Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, sudah dengarkan video tadi? Nah, adik-adik bisa belajar kan dari kehidupan Daniel, bagaimana dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia hidup mengandalkan Tuhan walaupun dia dalam keadaan kesulitan sekalipun. Daniel enggak berdoa saat dia ada dalam kesusahan saja, dan Daniel juga nggak berdoa waktu dia sudah saat senang, tapi di saat situasi baik dan buruk sekalipun Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Daniel datang kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan mengandalkan Tuhan. Daniel adalah seorang yang unggul. Karena apa? Dan kenapa kan Daniel dikatakan unggul? Karena dalam situasi apapun Daniel selalu datang mencari wajahnya Tuhan. Banyak orang di sekitar kita berusaha untuk menjatuhkan kita. Banyak orang di sekitar Daniel berusaha untuk menjatuhkan Daniel supaya Daniel turun dari jabatannya. Tapi Tuhan
menolong Daniel. Mereka berusaha untuk membuang Daniel ke dalam gua singa supaya Daniel mati, supaya kedudukan Daniel diganti oleh mereka. Tapi Tuhan menyertai Daniel. Daniel selalu memakai waktu-waktunya untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan satu hari dan 3 kali dalam sehari dia datang berlutut, berdoa, serta memuji memuliakan Allah seperti yang biasa dia lakukan setiap hari. Walaupun ada larangan, ada undang-undang, ada peraturan yang dibuat, kalau dalam 30 hari ke depan mereka datang dan berdoa kepada Tuhan mereka, maka mereka dihukum. Itu tidak membuat Daniel mundur. Daniel terus maju untuk datang kepada Tuhan, berharap, berlutut, memohon kepada Tuhan, karena anak-anak Tuhan pasti akan dibela, anak-anak Tuhan pasti akan dilindungi. Walaupun banyak orang di sekitar kita melakukan kejahatan, gak usah marah, gak usah balas kejahatan mereka, tapi berdoa, maka Tuhan akan menolong. Walaupun akhirnya Daniel dibuang di gua singa, penyertaan Tuhan tidak sampai di situ. Penyertaan Tuhan selalu menyertai Daniel, bahkan sampai di dalam gua singa. Singa pun sayang sama Daniel, seperti itu ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, apapun kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, walaupun kita baik, kita sedang bahagia, kita sedang sedih, kita dalam masalah, di saat orang lain mungkin gak bisa tolong kita, papa mama kita gak bisa tolong kita, bahkan Raja Darius pun tidak bisa menolong Daniel karena peraturan sudah dia tanda tangani, sudah disahkan, dia gak bisa tolong Daniel. Tetapi Tuhan menolong Daniel, menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa yang lapar dalam gua tersebut. Nah, untuk itu adik-adik, yuk mari kita sama-sama belajar dari kehidupan Daniel, dan kita mau seperti Daniel yang terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, karena dari situlah Tuhan akan menjadikan kita murid-muridnya yang unggul, yang luar biasa, yang hebat. Nah, seperti firman Tuhan yang tadi kan Yesaya baca pertama, bahwa Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan menolong kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat. Kalian luar biasa, kalian hebat, kalian pintar, kalian pokoknya the best pokoknya ya. Amin. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, anak-anak sekolah minggu yang unggul, yang selalu mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Kami terus berdoa dimanapun kami berada, kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang bergumul, apapun itu ya Tuhan, kami bawa hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Tolong kami, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus, para bahaya hingga kepada maut. Mama, papa kami, kakak, adik, keluarga kami semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan Engkau Allah yang akan selalu tinggal menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.